Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Metatasya Nur Aisyah dari Sangga Perintis 18 Ambalan Dewi Rukmini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pioneering. Pioneering dalam bahasa Inggris adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, mandara kaki 3, menara kaki 4, dan alat-alat lainnya. Pioneering adalah salah satu keterampilan yang mestinya harus dimiliki oleh tim pramuka. Pioneering merupakan keterampilan menggunakan barang-barang yang ada di alam untuk dijadikan suatu benda atau alat yang dapat membantu kita. Awalnya, keterampilan ini diperuntukkan bagi seorang prajurit terdepan. Prajurit terdepan ini biasa dinamakan tim perintis. Tugasnya adalah membuka jalan untuk pasukan yang ada di belakangnya. Tim ini membuka jalan, membangun jembatan, menyiapkan perkemahan, membuat camp sederhana, membuat tempat pendaratan helikopter, dan sebagainya. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, tim ini harus dapat memanfaatkan barang-barang yang di sekitar secara maksimal dengan menggunakan alat yang sederhana. Saat membuka jalan ini, yang akan digunakan berbekal keterampilan yang dimiliki serat pohon. Bisa dijadikan tali, sedangkan kayu, bambu, dan rotan akan disusun, disambung, dan dibentuk sedemikian rupa menjadi aneka rupa, seperti jembatan, kamar mandi, papan pengumuman, meja, kursi, dan tempat penyimpanan. Selanjutnya, tujuan pioneering. Tujuannya yaitu memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Selanjutnya, manfaat dari materi pioneering. Manfaatnya: 1. Memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. 2. Dapat diterapkan pada saat genting maupun pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya. Selanjutnya, tali temali. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Bedanya, tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Berdasarkan jenis dan bahannya, tali ada dua jenis, yaitu tali alamiah dan tali buatan. Macam-macam simpul dan fungsinya. 1. Simpul ujung tali. Fungsi ini untuk menjaga ujung sebuah tali agar tidak terurai. 2. Simpul mati. Berfungsi untuk mengikat tali yang sama besar. 3. Simpul anyam. Berfungsi untuk mengikat tali yang sama besarnya dalam kondisi kering. 4. Simpul anyam berganda. Berfungsi untuk mengikat dua tali yang berbeda ukuran dalam kondisi kering atau basah. Yang kelima, simpul erat. Berfungsi untuk memulai suatu ikatan. Yang keenam, simpul kembar. Digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan licin. 7. Simpul jangkar. Berfungsi untuk membuat tandu darurat. 8. Simpul tarik. Digunakan untuk menuruni tebing atau pohon dan tidak akan kembali lagi ke atas. Satu tali untuk turun dan satu tali lagi untuk melepaskan simpul. 9. Simpul hidup. Digunakan untuk menyambung dua buah utas tali yang sama besar dan sama keadaan kering. 10. Simpul kursi. Berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan manusia atau barang. 11. Simpul tiang. Berfungsi untuk mengikat leher binatang ternak agar tidak terjerat dan masih dapat bergerak bebas mencari makan. 12. Simpul pangkal. Digunakan untuk permulaan suatu ikatan atau untuk mengikat tali kepada tiang. Macam-macam ikatan dan fungsinya. 1. Ikatan palang.
berfungsi untuk menaikkan dua tongkat pramuka atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Penggunaannya seperti untuk membuat kerangka dragbar atau tandu. 2. Ikatan silang, berfungsi untuk menaikkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. 3. Ikatan canggah, digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti untuk membuat tiang, bendera, dan sambungan tongkat. 4. Ikatan kaki tiga, digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.